Halo Sobat Rekap, selamat datang kembali di channel Kang Rekap. Di chapter sebelumnya, karakter utama kita, SEO Ganggrim, mendapat firasat buruk bahwa takdir kematian kini mengarah pada Chon Gunem. Apa yang sebenarnya terjadi pada si pahlawan palsu itu? Dan bagaimana dengan nasib Yoon Gyeol yang ingin dilindungi oleh Ganggrim? Kita akan temukan semua jawabannya di chapter 16 yang penuh aksi ini. Chapter 16 langsung dibuka dengan pertarungan. Chon Gunem muncul entah dari mana dan langsung menyerang Seo Ganggrim dengan kekuatan es yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dengan sombongnya, Gunem berteriak bahwa Ganggrim harus bersiap karena ini adalah kekuatan dari seorang dewa. Seperti yang telah diperingatkan sebelumnya, para dewa memang mengamati pertarungan di Demon Realm. Ganggrim langsung mengaktifkan Destiny Detection untuk menganalisis lawannya. Terungkaplah status baru Gunem. Ia telah dirasuki oleh dewa bernama Little Guest of the Plague. Mereka yang bermitra dengan dewa seperti ini disebut sebagai shaman dan mendapatkan kekuatan besar saat dirasuki. Meskipun yang merasuki Gunem adalah dewa kelas rendah, ia tetap mendapatkan peningkatan mana dan sebuah ability baru yang sangat merepotkan. Smallpox, dengan skill ini, setiap serangan Gunem yang berhasil mengenai target akan menularkan penyakit cacar. Ganggrim sadar ini adalah kemampuan yang sangat menyebalkan. Menghadapi kemampuan baru yang berbahaya, Ganggrim tidak terpancing untuk adu jotos. Ia langsung menyusun strategi. Kuras dulu, mana si Gunem? Ganggrim pun menggunakan kecepatan berlarinya untuk menghindar. Sementara Gunem yang sudah besar kepala terus mengejarnya dan menghujani Ganggrim dengan serangan es. Gunem yang semakin arogan mengeluarkan jurus andalannya, God's Punishment, yang bisa mengejar target sampai ke ujung dunia. Tapi Ganggrim lebih cerdik. Ia dengan sengaja berlari lurus ke arah kerumunan monster babi salju. Seperti yang diduga, para babi yang marah karena diusik langsung menyerang sumber keributan, yaitu Gunem, membuatnya terpaksa menghentikan serangannya pada Ganggrim. Di tengah kekacauan itu, Ganggrim melihat kesempatannya. Ia menyergap Gunem yang sedang panik, dan dengan satu serangan telak, ia berhasil mengalahkannya. Dari alam lain, para dewa yang menonton pertarungan ini hanya tertawa, meremehkan Gunem yang payah meskipun sudah dirasuki dewa. Ganggrim kini berdiri di atas Gunem yang sudah kalah total. Ia bertanya, apakah Gunem sudah puas dengan balas dendamnya? Tepat sebelum pedangnya menebas, suara Yun Bom yang memanggilnya terdengar dari kejauhan. Kehadiran Bom menyelamatkan nyawa Gunem. Ganggrim pun menyarungkan pedangnya dan memberinya peringatan terakhir. Kau beruntung, Chon Gunem Si. Lain kali, aku akan membunuhmu sungguhan. Ganggrim baru saja akan pergi ketika Yun Bom datang dengan napas terengah-engah. Ia membawa kabar buruk. Ternyata, gerombolan babi salju yang tadi mereka gunakan untuk menjebak Gunem malah membawa petaka lain. Mereka menyeret Yoon Gyeol dan membawanya kabur. Kabar ini memukul Ganggrim dengan keras. Ia langsung merasa bersalah, teringat akan takdirnya yang selalu membawa celaka bagi orang di sekitarnya. Ia bertekad akan menemukan Gyeol dan menyuruh Bom untuk kembali. Namun, Bom menolak. Dengan berlinang air mata, ia mengingatkan Ganggrim akan Kote Katania sendiri. Kau bilang jangan pergi sendirian. Luluh oleh argumen itu, Ganggrim akhirnya mengizinkan Bom untuk ikut. Dengan syarat, ia harus menurut jika situasi menjadi terlalu berbahaya. Keduanya mulai melacak jejak Ghoul. Mereka tiba di sebuah area yang anehnya sangat sepi. Ganggrim menjelaskan bahwa ini adalah teritori predator, tempat monster lemah tidak berani masuk. Benar saja. Tak lama kemudian, mereka menemukan sumber masalahnya. Seekor Yeti raksasa, monster kelas tertiary Ghostly Great, sedang berdiri sambil memegang tubuh Yoon Gyeol yang tak sadarkan diri. Situasi ini sangat genting. Menyerang Yeti secara langsung bisa membahayakan nyawa Gulo. Ganggrim segera menyusun strategi. Ia memberikan sebuah flare gun kepada Bom. Tugas Bom adalah menunggu sampai Yeti meletakkan Gyeol di sarangnya. Lalu tembakan flare gun untuk memancing perhatiannya dan langsung lari menuju pintu masuk tanpa menoleh ke belakang. Di saat Yeti teralihkan, Ganggrim akan menyelinap masuk untuk membawa Gyeol kabur. Rencana pun dimulai. Yeti itu meletakkan Gyeol di dalam sarangnya. Sesuai aba-aba, Bom menembakkan flare gunnya. Sukses membuat Yeti itu marah dan mengejarnya. Ganggrim memanfaatkan momen itu untuk melompat ke dalam sarang dan segera menghampiri Gyeol, yang ternyata sudah terluka dan tidak sadarkan diri. Ganggrim segera menggendong Gyeol, berniat untuk segera membawanya kembali ke lobi. Tapi, nasib baik sepertinya tidak berpihak padanya. Saat ia berbalik, ia disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Seekor Yeti lain, pasangan dari yang pertama, sudah berdiri tegak
menghalangi satu-satunya jalan keluar mereka. Episode yang sangat menegangkan. Gangrim berhasil mengalahkan Gunem yang dirasuki dewa, namun harus membayar mahal dengan diculiknya Yun-gyeol. Rencana penyelamatan yang sudah disusun rapi pun kini terancam gagal total dengan munculnya Yeti kedua. Terjebak di sarang predator sambil menggendong korban yang tak sadarkan diri, bagaimana cara karakter utama kita akan lolos dari situasi ini? Di akhir chapter 16, rencana penyelamatan Yun-gyeol berada di ujung tanduk, terjebak di sarang Yeti. Sambil menggendong Gyeol yang pingsan, Seo Gangrim harus berhadapan dengan Yeti kedua yang menghalangi jalan keluar mereka. Apakah ini akhir dari misi penyelamatan takdir? Mari kita saksikan perjuangan Gangrim di chapter 17. Chapter 17 dibuka tepat saat rencana penyelamatan dimulai. Bang, tembakan flare gun dari Yunbom melesat ke udara. Awalnya, Yeti pertama tampak teralihkan. Namun, ia dengan cepat mengabaikan suara itu dan kembali mengejar bom yang kini berteriak panik karena umpannya gagal. Sementara itu, Yeti kedua langsung menyerang Seo Gangrim. Sambil menggendong Gyeol yang pingsan, karakter utama kita hanya bisa menghindar dengan susah payah. Sialnya, Yeti pertama yang gagal menangkap bom kini berbalik dan ikut mengepung Gangrim. Aku tahu takdirku memang payah, gumam Gangrim saat ia kini terjebak di antara dua monster raksasa. Dalam kondisi terpojok, Gangrim mengambil keputusan nekat. Ia tidak bisa bertarung sambil menggendong Gyeol. Ia meletakkan Gyeol di dekat sarang yang tadi ia bakar, berharap apinya bisa menjaga Gyeol tetap hangat. Aku memang berencana untuk berburu, katanya pada diri sendiri. Lalu berbalik menghadapi kedua Yeti itu dengan tekad membara. Pertarungan brutal pun terjadi. Gangrim sendirian melawan dua Yeti raksasa. Ia menggunakan pilar-pilar es sebagai pijakan dan mengandalkan kecepatan serta pedang apinya. Di tengah panasnya pertarungan, sebuah notifikasi muncul. Agility-mu telah meningkat ke level 18. Dengan kecepatan barunya, Gangrim berhasil mengelabui lawannya dan mendaratkan serangan fatal ke salah satu Yeti, membuatnya tumbang. Yeti yang tersisa kini mengamuk sejadi-jadinya. Tapi Gangrim tidak gentar. Dengan kombinasi kecepatan dan ilmu pedangnya, ia terus menari di antara serangan-serangan maut, hingga akhirnya berhasil menumbangkan Yeti kedua. Sistem pun mengkonfirmasi, kau telah mengalahkan Yeti, monster kelas tertiary demonic grade. Setelah memenangkan pertarungan, Gangrim segera kembali ke tempat ia meninggalkan Gyeol, hanya untuk mendapati tempat itu kosong. Namun tak jauh dari sana, ia melihat pemandangan tak terduga. Shinsuwe ternyata ada di sana, sedang menolong Yun-gyeol yang terjatuh ke dalam lubang es. Sue menjelaskan bahwa ia datang karena melihat sinyal suar dari flare gun. Sue berusaha membangunkan Gyeol, namun ia tetap tak sadarkan diri. Melihat kondisi Gyeol yang tidak membaik, Gangrim dilanda keputusasaan. Apa kita terlambat? Pikirnya. Ia mulai merasa bahwa usahanya untuk melawan takdir kematian Gyeol sia-sia belaka. Namun, keajaiban terjadi. Tepat saat Gangrim hampir menyerah, Gyeol tiba-tiba siuman dan dengan polosnya mengeluh kedinginan. Seketika, sebuah notifikasi sistem yang mengubah segalanya muncul di hadapan Gangrim. Aura kematian oleh makan putih telah menghilang dari Yun-gyeol. Ini memicu notifikasi kedua. Takdir yang telah ditetapkan, perubahan takdir, diaktifkan. Akibatnya, Destiny Class milik Seo Gangrim langsung naik level menjadi Secondary Insectile Grade. Yunbom akhirnya tiba di lokasi dan langsung menangis terharu melihat Gyeol baik-baik saja. Ia memeluk Gangrim dan berterima kasih karena telah menyelamatkan saudaranya. Gangrim, yang biasanya dingin, hanya menepuk lembut kepala bom sambil berpikir, yang terpenting saat ini adalah Yun-gyeol masih hidup. Sementara itu, di lokasi lain, nasib berbeda dialami oleh Chon Gunem. Ia masih terjebak di dasar jurang es, memaki-maki dewa yang merasukinya karena payah. Tiba-tiba, sesosok figur mendarat di hadapannya. Dia adalah Dok Go-jun. Melihat ada harapan, Gunem langsung memohon bantuan. Ia mencoba memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa Gangrimlah yang menyerangnya dan bahwa Gangrim adalah penjahat sesungguhnya. Tapi Dok Go-jun sudah muak. Ia berkata, "Kukira kau tidak bisa menunjukkan kekuatanmu karena ada aku. Ternyata kau memang bukan karakter utama." Dengan dingin, Dok Go-jun berbalik dan meninggalkan Gunem yang putus asa, sendirian di dasar jurang yang gelap. Sebuah pencapaian luar biasa. Karakter utama kita, Seo Gangrim,
tidak hanya berhasil menyelamatkan Yun-gol, tetapi juga sukses mengubah takdir yang telah ditetapkan, yang membuatnya mendapatkan upgrade kelas. Ini membuktikan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang absolut. Di sisi lain, nasib tragis menimpa Chon Gunem yang ditinggalkan oleh sekutunya. Dengan kekuatan baru dan takdir yang telah berubah, petualangan apa lagi yang menunggu Gangrim? Di chapter 17, karakter utama kita, SEO Gangrim, berhasil mengubah takdir dan menyelamatkan Yun-gol yang membuatnya naik kelas. Namun, di sisi lain, Chon Gunem ditinggalkan begitu saja oleh Dok Gojun. Dengan takdir yang telah berubah dan kekuatan baru, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita bongkar tuntas di chapter 18. Chapter 18. Kali ini dibuka dengan sebuah adegan yang kelam. Karakter utama kita, SEO Gangrim, berada dalam sebuah visi atau mimpi buruk. Ia melihat dirinya bertarung melawan iblis. Sementara di sisi lain, Yun-bom dan Yun-gol diserang tanpa ampun oleh sosok wanita misterius berambut ungu. Sosok itu bahkan menawarkan untuk melepaskan yang lain jika mereka menyerahkan Seo Gangrim kepadanya. Dalam mimpi mengerikan itu, Gangrim tidak berdaya. Ia melihat Yun bersaudari tewas di hadapannya. Kata-kata terakhir mereka terngiang di telinganya, menyalahkan dirinya karena telah masuk ke dalam hidup mereka. "Kau yang membunuh kami," kata mereka. Gangrim pun terbangun dengan keringat dingin, sadar bahwa itu adalah pengulangan trauma dari kehidupan masa lalunya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa masa depan itu tidak akan terulang lagi. Gangrim sadar bahwa mimpi itu adalah sebuah peringatan. Di saat yang sama, notifikasi sistem muncul, memberitahu bahwa takdirnya dengan Yun-bom dan Yun-gol kini mulai terikat karena ia telah menjadi penyelamat mereka. Hal ini justru membuatnya semakin yakin bahwa ia harus menjauh dari mereka untuk mencegah mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Benar saja, tak lama kemudian, si kembar datang ke kamarnya untuk mengajaknya pergi bersama ke gerbang keempat. Shin Suah pun ikut bersama mereka. Namun, sesuai keputusannya, Gangrim menolak ajakan itu dengan dingin. Melihat si kembar kini akrab dengan Sueh, Gangrim merasa sedikit lega, karena setidaknya ada orang kuat lain yang bisa menjaga mereka. Setelah memastikan dirinya sendirian, Gangrim akhirnya memeriksa hadiah yang ia dapatkan dari perburuan Yeti. Sebagai hadiah, karena telah mengalahkan monster jenis ke-11, ia menerima sebuah item langka. Unknown Egg. Ini adalah telur misterius yang isinya akan berubah tergantung makanan apa yang diberikan kepadanya. Gangrim tersenyum, karena ia sudah tahu persis ingin menetaskan apa. Tapi bukan cuma itu hadiahnya. Gangrim mengaktifkan ability andalannya, Destiny Stealing, pada bangkai Yeti. Dari sana, ia berhasil mencuri dua hal, ability Fighting Instinct dan atribut Water. Tanpa ragu, ia langsung memerintahkan sistem untuk mengubah atribut dasarnya dari api menjadi air. Seketika, debuff yang ia terima di arena es langsung hilang dan statusnya kembali normal. Dengan kekuatan dan atribut baru, Gangrim akhirnya memasuki gerbang keempat sendirian. Tempat itu bernama Room of Sword Forest. Begitu masuk, ia langsung merasakan kehadiran beberapa entitas yang mengawasinya. Ia tahu itu adalah para dewa, dan ia dengan santai mencoba memblokir komunikasi dari mereka. Namun gagal karena kekuatan spiritualnya tidak cukup. Salah satu dewa yang mengawasinya, yang ternyata adalah dewa teritorial di area itu, Guardian of the Sword Forest, tertarik dengan sikap Gangrim. Ia menawarkan untuk merasuki Gangrim, yang akan memberinya kekuatan tak terbatas selama berada di hutan itu. Tapi Gangrim menolak. Ia tahu kekuatan dewa teritorial tidak berguna di luar wilayahnya. Sebagai gantinya, ia membeli Demon Realm Map dari shop untuk membantunya bernavigasi. Penolakan Gangrim membuat dewa hutan kesal. Tapi tiba-tiba, dewa lain yang jauh lebih kuat ikut campur. Dewa bernama Master of All Flames menggunakan item langka Traces of Gods untuk mengirim pesan yang bisa dilihat semua orang. Dengan megah, ia merekomendasikan agar Gangrim menerima tawaran untuk dirasuki olehnya. Chapter 18 ini penuh dengan perkembangan karakter dan kekuatan. Gangrim tidak hanya mendapatkan telur misterius dan atribut air yang baru, tetapi ia juga kini menjadi rebutan para dewa. Setelah menolak dewa kelas teri, ia justru mendapat tawaran langsung dari dewa tingkat tinggi, Master of All Flames. Apakah Gangrim akan menerima tawaran yang sangat menggiurkan ini? Dan bagaimana nasib Shin Suah serta si kembar di dalam hutan pedang? Di chapter 18,
karakter utama kita, SEO Gangrim, menjadi rebutan para dewa setelah menunjukkan kekuatannya. Dewa Clustery ditolak mentah-mentah, namun tawaran dari dewa tingkat tinggi, Master of All Flames, masih menggantung di udara. Apa keputusan Gangrim? Dan petualangan apa yang menantinya di dalam hutan pedang? Mari kita bedah tuntas di chapter 19. Chapter 19 dibuka dengan kelanjutan dari tawaran Sang Master of All Flames. Dewa tingkat tinggi ini terus merayu karakter utama kita, mengatakan bahwa dewa-dewa lain yang terhubung saat ini tidak ada apa-apanya. Ia berjanji bisa membuat pengguna atribut api seperti Gangrim menjadi jauh lebih kuat. Gangrim sendiri mengakui bahwa tawaran itu cukup menggoda, apalagi untuk dirinya yang masih berada di Inseku Tairu Greda. Tapi keputusannya tetap bulat. Aku tetap tidak akan menerimanya. Meskipun para dewa terus mengiriminya pesan, Gangrim memilih untuk tidak peduli dan fokus pada misinya. Ia harus mengumpulkan 1000 Spirit Pearl berkat pengalamannya di masa lalu. Ia tahu bahwa berburu monster Ghost Class Human League Grade jauh lebih efisien daripada membunuh ribuan monster serangga. Setiap Ghost memberinya 10 Spirit Pearl. Jadi ia hanya perlu membunuh 100 ekor. Tanpa buang waktu, ia pun berjalan lebih dalam ke hutan pedang. Saat melangkah lebih dalam, Gangrim menemukan sesuatu yang aneh. Ada jejak sebuah perangkap di tanah. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ada ceceran darah di sekitarnya. Seketika, firasat buruk menyelimutinya saat ia teringat pada sebuah insiden mengerikan dari kehidupannya yang lampau. Sebuah flashback tragis muncul. Di masa lalunya, tepat di hutan ini, Gangrim pernah diserang oleh seorang pembunuh bertopeng yang misterius. Nyawanya saat itu diselamatkan oleh Shinshu yang kebetulan lewat. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Dalam proses melindunginya, Shinsuho kehilangan sebelah matanya. Hingga akhir, mereka tidak pernah tahu siapa sebenarnya sosok pembunuh bertopeng itu. Menyadari bahwa sejarah bisa terulang, Gangrim langsung berlari sekuat tenaga. Kekhawatirannya terbukti saat ia melihat pemandangan yang mengerikan. Sekelompok trainee yang tidak ia kenal sedang mengerumuni Yun, Gyol yang terbaring tak berdaya di tanah, dikuasai oleh trauma masa lalu dan insting untuk melindungi. Gangrim tanpa pikir panjang langsung menghunus pedangnya dan berteriak menjauh dari Yungol. Untungnya, sebelum terjadi pertumpahan darah, Shinsuer dan Yunbom tiba di lokasi. Pemimpin kelompok trainee itu, seorang wanita bernama Ju Heryung, dengan tenang menjelaskan situasinya. Ia berkata bahwa Gulol tidak sengaja menginjak perangkap yang mereka pasang untuk monster. Mereka sama sekali tidak tahu ada orang dari area lain di sana. Dan saat itu, mereka sedang merawat luka Gyol dengan penawar racun dari shop. Meskipun situasinya adalah kesalahpahaman, Gangrim tetap tidak menurunkan kewaspadaannya. Ia menggunakan Destiny Detection untuk memeriksa kelompok dari area 4 itu. Ia menaruh curiga pada Ju Heryung yang punya skill Trap Setter dan seorang pria bernama Nam Yujun yang punya skill menghilang sementara bernama Stealthy One. Kemampuan mereka mirip dengan si pembunuh bertopeng. Namun, Gangrim menilai mereka terlalu lemah untuk bisa melukai Shinsuah. Karena tidak tahu siapa pelakunya, ia memutuskan untuk mencurigai mereka semua. Malam pun tiba, dan mereka semua memutuskan untuk beristirahat di dekat api unggun. Gangrim mengeluarkan sebuah item dari shop yang bisa mengusir monster. Yun bersaudari, yang baru pertama kali berkemah di alam liar, sangat terkesan dengan pengetahuan luas dan kekuatan yang dimiliki oleh Gangrim. Di tengah suasana yang hangat, Yunbom tiba-tiba melontarkan permintaan yang mengejutkan. Ia bertanya pada Gangrim, "Bolehkah aku menjadi muridmu?" Tak mau ketinggalan, Yungole langsung menyahut dan ikut meminta menjadi murid, mengklaim dirinya lebih baik dari kakaknya. Mereka pun mulai bertengkar memperebutkan posisi sebagai murid Gangrim. Keributan mereka, ditambah dengan trauma mimpi buruknya, membuat Gangrim merasa tidak nyaman. Ia pun pamit untuk tidur di tempat lain. Saat sendirian, ia mengeluarkan telur misterius yang ia dapatkan. Ia mencoba memberinya makan dedaunan, namun si telur menolaknya. Notifikasi sistem muncul, menyatakan bahwa telur itu meminta daging dan sedang melakukan aksi mogok makan. Chapter pun ditutup dengan adegan lucu, di mana Gangrim terpaksa menyuapi telur rewel itu dengan paksa. Chapter 19 ini penuh dengan misteri dan momen lucu. Di satu sisi, kita mengetahui bahwa ada pembunuh berantai yang berkeliaran di antara para trainee, dan Gangrim kini harus ekstra waspada. Di sisi lain, popularitasnya di mata si kembar justru meroket hingga mereka berebut menjadi muridnya. Dan yang paling unik, kita diperkenalkan pada telur misterius yang ternyata punya selera makan yang tinggi. Apa yang akan menetas dari telur itu? Dan siapa sebenarnya si pembunuh bertopeng?
Di chapter 19, karakter utama kita, SEO Gangrim, berhasil mengubah takdir Yun-go dan mendapatkan upgrade kelas. Sementara itu, Dok Go-jun yang cerdas mulai curiga dengan semua keanehan seputar Gangrim. Apa yang akan terjadi selanjutnya di hutan pedang yang berbahaya ini? Mari kita bedah tuntas di chapter 20! Chapter 20 dibuka dengan suasana yang sedikit tenang. Dari atas pohon, karakter utama kita, SEO Gangrim, mengamati kelompok Shinsue dan Yun bersaudari. Ia melihat mereka bertengkar dan bercanda dengan hangat di sekitar api unggun. Pemandangan ini bahkan menarik perhatian para dewa yang terus mengawasinya. Mereka menyebut Gangrim Tsundere karena terus menjaga jarak, padahal ia peduli. Bagi Gangrim, pemandangan itu terasa pahit sekaligus manis. Ia teringat akan kehidupan masa lalunya bersama rekan-rekannya di Flying Tiger Sect. Ia teringat bagaimana ia dan Yu Harang sering bertengkar kecil seperti itu. Dan Shinsuhe selalu ada di sana, tersenyum hangat melihat tingkah mereka. Itu adalah kehidupan normal yang ia rindukan. Lamunan Gangrim tiba-tiba terganggu saat hidungnya menangkap sebuah aroma manis yang tidak wajar. Ia langsung waspada. Instingnya benar. Tak lama kemudian sekawanan monster beruang bos muncul dari kegelapan, terpancing oleh aroma tersebut. Tanpa ragu, Gangrim langsung melompat turun untuk melindungi perkemahan. Setelah situasi sedikit terkendali, ia menemukan sumber masalahnya. Beberapa buah demonic peach tergeletak di sekitar camp. Ia tahu buah ini tidak mungkin ada di sana secara alami. Seseorang dengan sengaja telah memasang umpan ini untuk memancing monster dan menyerang mereka. Gangrim segera bertanya pada Suah, apakah ada orang lain yang lewat. Sueh mengkonfirmasi bahwa Dok Go-jun sempat melewati area mereka sekitar 1 jam yang lalu. Informasi ini langsung membuat Dok Go-jun menjadi tersangka utama. Gangrim pun memperingatkan Sueh dan yang lainnya bahwa mulai sekarang musuh mereka bukan hanya monster, tapi juga sesama manusia. Sementara itu, di bagian lain hutan, kita melihat sudut pandang Dok Go-jun. Ternyata ia adalah sosok yang sangat kuat dan merasa bosan dengan kehidupannya. Baginya, tidak ada lagi rival, kawan, atau musuh yang bisa membuatnya bersemangat. Di tengah kebosanannya, Dok Go-jun mulai berpikir. Ia mempertanyakan semua keanehan tentang SEO Gangrim. Bagaimana bisa orang yang katanya payah dan dikalahkan oleh Chon Gunem justru bisa mengalahkan monster boss seperti Yeti? Sampai akhirnya, ia sampai pada satu kesimpulan yang sangat tajam dan akurat. Bagaimana jika SEO Gangrim adalah seorang returner dari masa depan? Seseorang yang tahu semua strategi dan hadiah dan sengaja memanipulasi dirinya untuk menyingkirkan Gunem agar bisa memonopoli semuanya. Teori ini membuat segalanya masuk akal bagi Dok Go-jun. Ia merasa akhirnya menemukan sebuah teka-teki yang menarik. Dengan senyum penuh arti, ia memutuskan bahwa target dia selanjutnya adalah menemukan SEO Gangrim. Di sisi lain, Gangrim terus menjelajahi hutan sendirian dengan peta di tangannya. Tiba-tiba, indranya yang telah naik level mencium bau darah manusia. Ia segera mengaktifkan Destiny Stealing untuk melacak sumbernya, dan ia menemukan seorang trainee tergeletak tak bernyawa. Saat Gangrim lengah, si pembunuh bertopeng menyergapnya dari belakang. Gangrim berhasil menangkis serangan itu. Tanpa diduga, si pembunuh membuka topengnya. Ternyata, dia adalah Nam Yu-jun, salah satu trainee dari area 4 yang punya skill menghilang. Identitas pembunuh berantai di hutan pedang akhirnya terungkap. Nam Yu-jun mengaku bahwa Gangrim adalah orang pertama yang berhasil mengetahui identitasnya. Gangrim segera memeriksa statusnya dan menemukan sebuah ability mengerikan, Impulse to Murder. Sebuah kekuatan yang memungkinkannya menyerap stats dari setiap korban yang ia bunuh. Yu-jun menjelaskan bahwa ini adalah anugerah dari dewanya dan akan sia-sia jika tidak digunakan. Chapter ini ditutup dengan pertanyaan gilanya pada Gangrim. Jika kau punya kekuatan yang hanya bisa aktif dengan membunuh orang, apa kau tidak akan melakukan hal yang sama? Misteri terbesar akhirnya terpecahkan. Pembunuh bertopeng yang menghantui Gangrim dari masa lalu adalah Nam Yu-jun, seorang trainee yang mendapat kekuatan dengan cara membunuh. Kini Gangrim harus berhadapan 1 lawan 1 dengan pembunuh berantai yang kekuatannya terus bertambah setiap kali ia membunuh. Bagaimana cara Gangrim akan mengalahkan musuh yang mengerikan ini? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kang Rekap untuk menyaksikan pertarungan hidup dan mati di chapter 21 sampai chapter ke-25. Sampai jumpa!